Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 63. Dr. Liam mengatakan 10 tamparan. Mungkinkah? Lintang. Kecurigaan yang kuat muncul di hatinya. Setelah semua, kalimat ini terlalu akrab dan hanya Lintang yang mengatakan itu padanya. Namun, pikiran ini sempat melintas di benaknya. Liana hanya bisa melepaskannya. Tidak. Itu bukan Lintang. Dia masih di pasar saat Dr. Liam sedang tampil di siaran langsung. Bibi Mary melihat dengan matanya sendiri. Sama sekali tidak salah. Memikirkan hal ini, hati Liana benar-benar meluap dengan rasa kehilangan yang kuat. Namun, saat melihat mata Liana tertuju pada Lintang, Ivan tidak tahan lagi. Dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Liana, apa yang kamu lihat dari pecundang itu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa ayahku dan kita semua sedang menunggu jawabanmu? Lagi pula, jika kamu orang yang sangat mengesankan Dr. Liam, saya sarankan kamu menceraikan pecundang ini secepat mungkin." Perceraian. Kata-katanya membuat mata semua orang di keluarga Barma menyala. Itu benar. Dr. Liam adalah individu yang luar biasa. Superhero yang terampil dapat membawa kehidupan kembali dari pintu kematian. Dan mengingat apa yang Tetua Gani katakan, Dr. Liam sangat menghormati Liana. Jika dia menceraikan Lintang dan menikahi Dr. Liam, mengesampingkan fakta bahwa dia bisa menyembuhkan Tuan Besar hanya dalam hitungan menit, semua keluarga terkemuka akan berusaha menjilat keluarga Barma. Memikirkan hal ini, hati Andika merasa terbakar, begitu juga anggota inti keluarga Barma. Sementara itu, mata Lintang agak menyipit dan tatapan matanya kepada Ivan tak lagi hangat. "Tidak, aku tidak tahu siapa Dr. Liam itu dan aku tidak akan menceraikan Lintang." Liana menggelengkan kepalanya lalu beralih ke tokoh-tokoh besar di ruangan itu dan berkata dengan senyum paksa, "Saya sangat menyesal pada semua. Bukan karena saya tidak ingin membantu Anda, tapi saya benar-benar tidak tahu Dr. Liam." Apa? Saat kata-kata itu keluar, Andika dan semua orang berubah pucat. Pada saat ini, mereka berpikir bahwa Liana masih marah pada keluarga Barma, marah pada Zusi dan Luciana. Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, mata Andika berubah sedingin es saat dia berbalik dan berteriak dengan marah kepada Zusi dan Luciana. "Untuk apa kalian berdua kebingungan? Cepat ke sini dan mohon pada Liana sekarang. Hanya dengan kata-katanya Tuan Besar bisa diselamatkan. Kalau tidak, Tuan Besar tidak hanya akan mati, keluarga kita juga akan selesai." Apa? Kata-kata itu membuat Zusi dan Luciana takut setengah mati. Bagaimana bisa? Bahkan jika Tuan Besar meninggal, hal itu mengakibatkan kehancuran keluarga mereka. Zusi merasa tidak percaya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi suram di wajah suaminya, dia tahu ini pasti benar. Jika Liana tidak meminta bantuan Dr. Liam, maka pasti tamatlah riwayat keluarga mereka. Berpikir tentang itu, gedebuk. Bibi Zusi sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan berulang kali bersujud kepada Liana sambil berkata, "Liana, aku salah. Tolong selamatkan keluarga Barma. Tolong selamatkan kami." Zusi bukan satu-satunya. Di sisi lain, Luciana juga sangat takut saat melihat banyak petinggi membungkuk dan bersujud kepada Liana. Dia juga berlutut di depan Liana, menangis ketakutan. "Liana, aku salah. Aku dibutakan oleh keserakahan. Tolong, demi keluarga kami, selamatkan kami dan selamatkan keluarga Barma." Saat mereka meratap, baik Zusi dan Luciana bersujud dalam-dalam di lantai. Hilanglah kesombongan dan kekejaman mereka sebelumnya. Liana segera memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Bibi Zusi, Bibi Luciana, apa yang kalian lakukan? Jangan seperti ini." "Baiklah. Saya berjanji. Jika saya bertemu Dr. Liam, saya akan membantu memohon untuk Anda." Dia setuju. Kata-kata Liana membuat semua orang di ruangan itu lega. Andika, Mike, dan sisanya segera beralih ke Tetua Gani. "Baiklah, karena Liana telah berbicara, saya akan menelepon Dr. Liam sekarang." Tetua Gani tersenyum sedikit. Terutama setelah melihat Lintang menganggukkan kepalanya. Tetua Gani tahu apa yang harus dia lakukan. Dia segera mencabut teleponnya dan memutar nomor secara acak. Pada saat ini,
Semua orang menunggu dengan cemas. Tepat ketika kecemasan semua orang berada di puncaknya, Lintang menatap dan tersenyum sebelum berkomentar dengan santai pada Ivan. Sik, mulut Ivan sangat busuk. Bahkan mungkin Dr. Liam tidak tahan. Apa? Kerumunan itu sedikit tertegun oleh komentar itu dan mereka dengan jengkel melotot seolah-olah menyuruhnya diam. Sementara itu, tangan tetua Gani berhenti sedikit. Lalu, seolah-olah dia telah menerima pesanan. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum misterius saat dia berpura-pura berbicara di telepon. Halo. Dr. Liam, ini Wardana Gani. Ya. Aku bersama Liana sekarang dan dia telah setuju untuk mendapatkan bantuanmu. Pada titik ini, hati semua orang berdebar kencang. Panggilannya tersambung. Akankah Dr. Liam membantu mereka? Mereka tidak yakin dan setiap dari mereka begitu gugup hingga mengeluarkan banyak keringat pada dahi mereka dan tangan. Tiba-tiba, apa? Seolah-olah dia dikejutkan oleh sesuatu yang dikatakan Dr. Liam di telepon. Tetua Gani berkata, kamu bilang kamu pernah melihat Ivan sebelumnya. Apa? Kerumunan yang ada di sekitar mendadak berdiri mendengar itu. Terutama Andika dan Ivan. Keduanya tampak tersanjung dan terkejut. Oh Tuhan, jadi Dr. Liam telah melihatnya sebelumnya. Ivan merasa dirinya melambung dan gemetar sementara wajahnya memerah. Namun, apa yang tetua Gani katakan selanjutnya menyebabkan senyum di wajahnya menjadi hilang seketika. Ya Dr. Liam, Anda mengatakan bahwa Anda tidak suka mulut busuk Ivan. Jika mereka menginginkan bantuanmu, dia harus menamparkan dirinya sendiri 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali. Dia harus ditampar begitu keras sehingga mengeluarkan darah. Baiklah, aku mengerti. Kemudian, tetua Gani segera menutup telepon. Boom. Ivan tersadar dengan tidak menyenangkan. Ivan bagai tersambar petir. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku punya mulut kotor. Bagaimana bisa mulutku kotor ketika aku menyikatnya setiap hari? Itu tidak mungkin. Kemudian, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Ivan tiba-tiba berbalik dan menatap lekat-lekat pada Lintang sambil berkata, sial, Lintang. Kau dan mulut terkutukmu. Mulut terkutuk. Pada saat ini, tidak hanya Ivan yang mengingat tetapi tokoh besar lainnya juga. Hanya beberapa saat yang lalu, Lintang tampaknya telah benar-benar mengatakan bahwa Ivan memiliki mulut busuk dan mungkin Dr. Liam tidak seperti itu. Tapi tak satu pun dari mereka mengharapkan Lintang meramal masa depan. Dalam sekejap, semua orang menatap aneh pada Lintang. Dan di antara orang-orang ini, tim medis Barat Mike merasakan sesuatu klik dalam pikirannya. Seperti yang dia duga, jika dia hanya menebak sebelumnya, maka sekarang dia yakin bahwa Lintang adalah 100% Dr. Liam. Ketika dia memikirkan itu, Mike bahkan lebih takut untuk menunjukkan kenyataannya. Keringat turun dari dahinya dan dia bahkan tidak berani melirik pada Lintang. Tanpa sadar sedikit pun sebagai seseorang yang dikatakan bermulut terkutuk, Lintang tersenyum pada Ivan dan berkata dengan penuh arti. Lalu apakah kamu akan mendengarkan kata-kata Dr. Liam? Apakah Anda ingin bantuannya? Boom. Itu jelas merupakan kritikan tajam. Ekspresi marah di wajah Ivan tiba-tiba membeku. Terutama ketika dia sadar. Tatapan mengerikan yang dikirim semua orang. Sepertinya orang-orang ini siap untuk datang dan memukulnya kapan saja jika dia tidak menamparkan dirinya sendiri. Baik, awas. Lintang, Ivan mengucapkan dengan kesal. Melalui gigi terkatup, dia memelototi Lintang dengan kejam sebelum mengertakkan gigi dan menamparkan dirinya sendiri dengan seluruh kekuatannya. Plak. Dengan hanya satu tamparan, Ivan sudah merasa seperti melayang. Dia telah memukul dirinya sendiri begitu keras sehingga mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Lintang, di sisi lain, senang dengan pemandangan ini. Dia menyilangkan lengannya di depan dadanya seperti dia menikmati pertunjukan yang bagus dan berkata dengan kesal, "Cek-cek, kamu sangat keras pada dirimu sendiri." Tapi itu yang pertama. Dr. Liam telah memberikan kata-katanya, 10 tamparan. Dan masing-masing harus cukup keras untuk mengeluarkan darah. Kalau tidak, aku khawatir dia tidak akan membantu kita. Kau sialan. Pada saat ini, Ivan sangat marah pada Lintang. Dia hampir meludahkan seteguk darah. Dia hampir akan memuntahkan api dari tatapan yang mematikan yang dia berikan kepada Lintang. Namun,
Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat telapak tangannya dan memukulnya di wajahnya sendiri. Plak, 2, plak, 3.